Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Guys, kabar terbaru hari ini. Pidato terbaru Pak Prabowo kembali viral dan beliau kembali mengatakan kalau dirinya benar-benar dibantu oleh Presiden Jokowi dengan sangat matang dan penuh ketelitian. Sementara itu, perkataan Menteri Marves Luhut Binsar Panjaitan tentang orang toksik jangan sampai masuk pemerintahan terbongkar sudah. Ternyata menurut prediksi seorang netizen nih, dia adalah orang lingkaran Jokowi juga. Nah guys, siapakah dia? Mari kita saksikan. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada Bapak wabarakatuh. Presiden RI sampai ke RT, RW, kepala lingkungan, kepala desa, bupati, camat, gubernur, wali kota, semuanya. Ingat, kalau kamu korupsi, ini dari tempat kamu. Ya, dengarin tuh para pejabat koruptor, korupsi, maling semuanya itu. Tempat beristirahat kalian terakhir nanti di sana itu ya. Kita semua sama. Saya istihoroh. Baru muncul satu istilah itu, haram hukumnya sebenarnya bagi paslon 1 dan 3 berkoalisi dengan nomor 2. Kenapa? Karena 1 dan 3 ini meyakini hasil pilpres mah curang. Karena dituduh curang, haram hukumnya yang menuduh curang untuk bergabung. Kalau PKS, Nasdem dan PKB itu semuanya sepakat hasil pemilu penuh dengan kecurangan, mestinya jangan dong berkoalisi sekalipun ditawari. Begitupun dengan nomor 3. Jadi Bang Masinton, Bang Emrus, kalau Ponto diajak jangan dong. Toh kalian juga menuduh ini penuh dengan kecurangan kok. Tak ada dalilnya yang mengatakan bahwa penuduh kecurangan berkongsi dengan pemilu hasil kecurangan. Itu hanya ada di neraka, Pak. Iya, betul. Semua orang mengakui kemenangan 02. Enak banget dia menyampaikannya ya, Bang Adi Prayitno ini. Protes pelanggaran undang-undang, demokrasi, nepotisme, demonstrasi HAM, dugaan korupsi dan penegakan hukum. Tapi orang bawah tidak peduli. Yang penting masyarakat bawah kecipratan remah-remahnya seperti BLT, bansos, dan makan gratis. Yang tidak membuat orang cerdas atau kreatif. Orang terdidik mencari tahu sumber keuangannya. Rakyat bawah tidak peduli dari mana sumber uangnya. Apakah dari tambang ilegal, pembalakan utang, yang penting kecipratan, korupsi. yang penting itu aja. Yang penting mereka kebagian. Jadi jelas kebodohan dan kemiskinan dan pemandulan hukum dipelihara negara agar siapapun yang nantinya berkuasa bisa mempertahankan kekuasaannya dengan memanfaatkan mereka. Buktinya, walau kita sudah gonta-ganti Menteri Pendidikan dan Presiden, minat baca, budaya literasi, dan mutu pendidikan kita tetap terendah di dunia. Terendah di dunia, guys. Ingat itu, guys. Dana besar sudah digelontorkan, tetapi dibelokkan untuk pendidikan yang membuat orang berpola pikiran status quo, tapi bukan orang cerdas. Begitu terus negara ini berproses tanpa kesudahan. Indonesia emas, impian yang tidak jelas dan tidak terukur. Impian yang jika ditanya, kita juga tidak tahu kemana negara kita. Infrastrukturnya ya, kecerdasan dan hukum di nomor 2 kan. Mereka lupa bahwasanya infrastruktur yang dibiayai dengan uang triliunan dan waktu yang bertahun-tahun, proses yang sangat lama, akan hancur dalam sekejap jika masyarakatnya bodoh, pesimis, dan apatis. Kita sudah mengalami kehancuran di tahun 1998. Jakarta dan kota-kota besar hancur dalam sekejap. Tapi siapa yang bertanggung jawab? Mereka yang malah dilindungi presiden silih berganti. Di saat kampanye saja mereka bilang akan menuntaskan demi untuk cari suara. Setelah menang, mereka tidak melakukan apapun, tapi malah berpelukan. Kita tidak pernah belajar dari sejarah. Yang penting melanggengkan kekuasaan. Budaya literasi yang rendah membuat masyarakat kita mudah diombang-ambingkan pikirannya, bahkan dibuat percaya propaganda dan tipu muslihat. Selamat merenungkan. Mantap, setuju bro. Ada yang bertanya waktu tanggal berapa itu saya ditetapkan oleh KPU, ya kan? Bagaimana rasa saya? Apakah saya benar-benar sungguh-sungguh? Saya tidak merasa euforia, saya tidak merasa
girang yang berlebihan. Saya bersyukur, tapi saya sadar betapa beratnya harapan, betapa beratnya kepercayaan rakyat yang diberikan di pundak kita. Sekarang saatnya kita bekerja. Saya berterima kasih sama Pak Jokowi. Beliau benar-benar pemimpin yang ikhlas. Beliau membantu saya. Beliau menyuruh semua menteri memberi data kepada saya. Beliau malah perintahkan saya. Beliau benar-benar membantu saya dengan ikhlas. Kau perkenalkan diri kepada pemimpin ini, perkenalkan diri kepada pemimpin itu, karena kita butuh investasi. Kita butuh investasi karena kita butuh pertumbuhan. Kita butuh pertumbuhan karena kita butuh pabrik-pabrik ada di Indonesia yang banyak. Kita butuh pabrik-pabrik karena kita butuh menciptakan lapangan kerja yang terhormat bagi rakyat kita. Beliau, kamu berangkat. Gue sepakat banget sama kalimat Opung Luhut tentang jangan bawa orang toksik ke dalam pemerintahan. Nah, ini dia kita bahas. Top 5 kelakuan pejabat toksik yang harus dihindari. Nomor 5, yang bilang 110 juta warga ingin pemilu ditunda. Ini harus dihindari. Berpotensi toksik. Ada pejabat yang bilang dia punya data dari rakyat 110 juta warga yang menginginkan pemilu ditunda. Maksudnya menginginkan Jokowi terus berkuasa kali. Ditantang oleh publik, mulai dari BEM, akademisi, dan masyarakat sipil lainnya untuk datanya dibuka. Sampai sekarang datanya nggak pernah mau dibuka. Ini gimana sih? Bahkan kata analis media sosial Ismail dari Drone Emprit, jumlah 110 juta itu tidak masuk akal, baik menimbang dari jumlah pengguna medsos di Indonesia dan juga lain sebagainya. Nomor 4, pejabat yang bilang kalau mengkritik pemerintah jelek terus, silakan angkat kaki dari Indonesia. Ini mentalitas pejabat yang harus dihindari. Berpotensi toksik ini, berpotensi masa iya pejabat publik baper dan juga overthinking ketika mendapatkan kritik dari publik. Masa dibilang kalau mau kritik harus membangun? Kita udah pernah bahas ya, ingat kalau kritik itu nggak harus membangun. Masyarakat udah mengkritik aja itu udah bagus. Jadi pejabat ini jangan sampai kayak Inspektur Nguyen deh. Nomor 3, pejabat yang bilang operasi tangkap tangan KPK dapat membuat image buruk Indonesia di mata dunia. Waduh, itu bahaya juga ya. Berpotensi toksik itu, berpotensi masa proses menangkap koruptor dibilang membawa image buruk untuk Indonesia di mata dunia. Gue sepakat sama poin pejabat Bapak ini, kalau misalnya pencegahan itu penting. Gue sepakat. Tapi proses penangkapan itu juga nggak kalah penting untuk memberikan satu kepercayaan kepada publik bahwa proses anti korupsi itu masih berjalan. Bilang aja Pak, malu ya rekan-rekan sekabinetnya pada ketangkep korupsi. Dan statement pejabat ini dibantah oleh Direktur Indonesian Corruptor Watch atau ICW yang bilang kalau statement ini adalah cacat logika, harus perbanyak baca literatur korupsi katanya. Kedua, melaporkan aktivis yang memberikan kritik dengan data pula. Ini bahaya ini. Masa kritik yang disampaikan Haris Azhar dari Lokataru dan juga Fathia dari Kontras dengan data di podcastnya bukannya diklarifikasi oleh pejabat ini, malah dikriminalisasi. Kenapa Pak? Takut ya main tambangnya di Papua ketahuan. Udah gitu pejabat ini bilang dirinya tersinggung karena dipanggil Lord. Gimana sih? Lord itu kan artinya terhormat, masa harus tersinggung? Udah gitu, pas pejabat ini datang ke persidangan, persidangannya dibuat tertutup, dan ini salah satu yang pertama kali, dan ini luar biasa dewasa sekali pejabat ini, harus dihindari. Nomor 1, ambil semua jabatan, konflik kepentingannya juga banyak. Waduh, ini namanya rakus ini, berpotensi toksik ini. Masa 10 jabatan lebih diambil? Ini di mana good governance-nya, ini mana efektivitas dan efisiensinya? Walaupun ya husnuzon, mungkin pejabat ini dikasih jabatan banyak karena memang performanya juga luar biasa. Tapi yang luar biasa juga adalah konflik kepentingannya. Segala bisnis ada, tambang dan lain sebagainya. Sebagai operator iya, sebagai regulator iya, sebagai aktor bisnisnya juga iya. Waduh, mengerikan. Kepala pundak Luhut lagi. Ya, itulah secara singkat top 5 kelakuan pejabat toksik yang harus dihindari oleh Prabowo Subianto di kabinet barunya nanti. Mantap. Jadi gue sepakat banget dengan kalimatnya Opung Luhut. Jangan ada orang toksik dalam pemerintahan. Ya nggak, Pung? Agak lain ya, Pung. Oke. Keren. Mas ini keren, luar biasa ya. Ini gimana guys pendapatnya? Sebab dia telah menyebutkan kisi-kisi, bukan kisi-kisi ya. Ini bentuk kenyataannya ini.
bentuk pejabat orang toksik. Ini dengan satu orang, padahal itu orang mengatakan jangan terima orang toksik di pemerintahan, padahal yang mengatakan itu tak gimana perangainya ya guys ya, tak gimana sikapnya atau tindakannya terhadap rakyat. Nah, Mas ini telah menyampaikannya, tolong gimana pendapatnya, tolong ditulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.